Dalam sejarah yang diwarnai oleh sistem patriarki yang kuat, kita seringkali melupakan peran penting yang dimainkan oleh wanita dalam memimpin dan mengatur kerajaan. Meskipun mungkin terlupakan, tetapi ternyata ada sejumlah raja perempuan yang mencapai puncak kekuasaan dan memimpin dengan tegas di Nusantara. Mereka adalah sosok-sosok yang berhasil membawa kemajuan pesat bagi kerajaan mereka, dan mereka tidak segan untuk turun tangan dalam peperangan. Menariknya, sebagian besar dari mereka tetap diakui dengan gelar raja, bukan ratu, mengisyaratkan bahwa semangat emansipasi telah ada sejak zaman dahulu. Kami akan mengungkap beberapa sosok raja perempuan yang memimpin kerajaan di Nusantara, yang mungkin masih kurang dikenal. Di abad ke-6 Masehi, sebuah kerajaan bercahaya muncul di pantai utara Jawa Tengah, yang dikenal dengan sebutan Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing. Puncak kejayaannya terjadi pada abad ke-7, di bawah pemerintahan seorang ratu yang patut dihormati, Ratu Sima. Namun, apa yang membuatnya begitu istimewa? Ratu Sima, atau Hesimo, lahir sekitar tahun 611, di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kehidupannya menjadi legenda karena pemerintahan yang kuat dan penuh keadilan. Saat tumbuh dewasa, Ratu Sima menikahi Raja Kartikeya Singha, penguasa Kalingga yang berkuasa sejak tahun 648 hingga 674. Pernikahan mereka dikaruniai dua anak, Parwati dan Narayana. Pada tahun 674, Raja Kartikeya Singha meninggal dunia, dan Ratu Sima mengambil alih tahta. Dia naik tahta dengan gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputikeswara. Meskipun seorang ratu yang tegas, Ratu Sima dicintai oleh rakyatnya karena mereka hidup dalam kedamaian dan ketenteraman. Salah satu aspek menarik dari kepemimpinan Ratu Sima adalah kebijakan hukumnya yang ketat. Dia menjalankan aturan bahwa siapapun yang ketahuan mencuri akan dipotong tangannya. Bahkan, ada cerita tentang seorang raja dari kerajaan lain yang menaruh kantong emas di persimpangan jalan, tetapi tidak ada yang berani mengambilnya. Hingga suatu hari, putra mahkota secara tidak sengaja menginjak kantong tersebut, dan Ratu Sima menghukum mati sang putra mahkota. Meskipun demikian, hukuman tersebut tidak dilaksanakan setelah para menteri kerajaan membujuk Ratu Sima. Namun, Ratu Sima tetap bersikeras bahwa sang putra mahkota harus dipotong jari kakinya sebagai hukuman. Ratu Sima juga terkenal karena toleransinya dalam masalah agama. Di masa pemerintahannya, keluarga, pejabat kerajaan, dan rakyat diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun yang mereka inginkan. Namun, pada tahun 695, Ratu Sima meninggal dunia. Setelah kematiannya, kerajaan Kalingga jatuh ke tangan kerajaan Sriwijaya. Karena Ratu Sima memiliki dua anak, wilayah kerajaan dibagi menjadi dua bagian, yang diberikan kepada Dewi Parwati dan Narayana. Sejarah seringkali menyimpan teka-teki menarik, dan salah satu misteri yang membingungkan adalah kepemimpinan Dyah Tulodhong. Dalam lanskap prasasti kuno, Dyah Tulodhong naik tahta menggantikan Empu Daksa, tetapi rincian seputar kisah ini masih diselimuti oleh banyak pertanyaan. Dalam prasasti Ritihang yang dikeluarkan oleh Empu Daksa, terdapat tokoh misterius bernama Rakrian Layang. Namun, nama asli Rakrian Layang tersebut tidak dapat terbaca. Dalam konteks ini, Dyah Tulodhong dipertanyakan sebagai identitas Rakrian Layang, mengingat perbedaan kedudukan dan gender mereka. Mungkin saja Rakrian Layang adalah putri dari Empu Daksa, dan Dyah Tulodhong berhasil memenangkannya, mengakibatkan Dyah Tulodhong mendapat gelar Rakai Layang dan bahkan menggantikan mertuanya, Empu Daksa. Prasasti Lintakan yang berasal dari tanggal 12 Juli tahun 919 merupakan prasasti tertua yang menyebutkan Tulodhong sebagai seorang raja. Di masa pemerintahannya, ia didampingi oleh tokoh-tokoh seperti Rakrian Mapati Hino, yang juga dikenal sebagai Empu Ketuwijaya dengan gelar Sri Ketudara Manimantapraba Prabu Sakti, dan Rakrian Halu yang dijabat oleh Empu Sindok. Kisah menarik lainnya terungkap dalam prasasti Harinjing pada tanggal 19 September tahun 921 yang mengungkap penghargaan kepada anak-anak Bagawanta Bari, seorang tokoh yang membangun bendungan untuk mencegah banjir. Pada tanggal 7 Maret tahun 927, prasasti tersebut diperbaharui oleh Rakai Hino Empu Ketuwijaya atas saran dari Rakai Sumba, yang menjabat sebagai Sang Pamgat Momaumah. Anak-anak Bagawanta Bari mendapatkan desa Culanggi sebagai daerah bebas pajak. Namun, misteri semakin dalam ketika prasasti Palebuhan pada bulan April tahun 927 menyebutkan adanya raja baru, Sri Maharaja Puwagiswara,
meskipun diyakini sebagai pengganti Dia Tulodong, pemerintahannya ternyata tidak berlangsung lama. Kehilangan sosok Sri Ketudara Mani Mantapraba Prabu Sakti, yang sebelumnya muncul dalam prasasti Harinjing pada tahun 921, juga menjadi pertanyaan besar. Dalam riwayat yang mengilhami masa keemasan Kerajaan Majapahit, terdapat sebuah nama yang tak boleh dilupakan, Putri Gayatri. Lengkapnya, dia Dewi Gayatri Kumara Rajasa. Wanita ini hidup pada abad ke-13 dan berasal dari Kerajaan Singasari pada masa pemerintahan Kertanegara. Kehidupannya yang penuh intrik dan perjuangan membuatnya menjadi salah satu tokoh paling menarik dalam sejarah Nusantara. Gayatri adalah istri dari Raden Wijaya, yang kemudian menjadi raja pertama Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1309. Oleh karena itu, ia dianugerahi gelar Raja Patni, yang berarti pendamping raja. Dari pernikahan mereka, lahir keturunan yang akan mewarisi tahta Majapahit, seperti Tribuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Kisah hidup Putri Gayatri penuh dengan intrik, pembunuhan, dan pemberontakan yang melanda kerajaan di masa lalu. Buku berjudul Gayatri Raja Patni, Perempuan di Balik Kejayaan Majapahit, yang ditulis oleh Prof. Paul Drake, seorang sejarawan dan mantan diplomat dari University of British Columbia, Kanada, memberikan gambaran lebih dalam tentang sosok Gayatri dan peran besar yang dimainkannya dalam sejarah Majapahit. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika Gayatri menyamar sebagai budak di lingkungan musuh. Hal ini terjadi ketika Istana Singasari diserang oleh pasukan Kediri, yang mengakibatkan kematian kedua orang tuanya. Gayatri yang saat itu tengah belajar di belakang istana berhasil selamat dari pembantaian. Untuk menyamarkan identitasnya, Gayatri mengganti namanya menjadi Ratna Sutawan, melepaskan pakaian istana, dan berpura-pura sebagai putri dari pegawai rendahan keraton. Bersama pengasuhnya, Sodrakara, mereka dibawa ke Kediri sebagai tawanan dan ditempatkan di bangsal perempuan keraton Kediri. Sebelum meninggalkan istana Singasari, Gayatri meminta izin kepada Sodrakara untuk melihat jasad orang tuanya yang telah meninggal, memberikan penghormatan terakhir. Selama masa penyamarannya, dia berhasil mengumpulkan informasi penting dan merancang strategi untuk membangkitkan kerajaan yang hancur akibat serangan musuh. Ambisinya tumbuh setelah bertemu dengan Pangeran Wijaya, seorang pejuang yang juga berhasil selamat dari serangan pasukan Kediri. Saat Pangeran Wijaya memasuki Kediri sebagai pasukan yang menyerah, pertemuan keduanya menciptakan ikatan khusus. Di bawah tekanan musuh, mereka bersama-sama merencanakan untuk membangun kembali dinasti yang baru dengan visi yang diwarisi dari Kertanegara, salah seorang penguasa terdahulu. Mereka mempersiapkan serangan ke Kediri dan menjalin aliansi dengan pasukan Mongol dari China yang mendarat di Jawa pada tanggal 28 Maret tahun 1293. Kediri akhirnya jatuh pada tanggal 29 April tahun 1293. Dan Gayatri diselamatkan oleh Wijaya dan dibawa ke Majapahit untuk menjadi istrinya. Menurut Prof. Drake, Gayatri dianggap sebagai otak di balik masa keemasan dalam sejarah Nusantara, terutama di masa pemerintahan Tribuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk, yang dibantu oleh Gajah Mada. Bahkan, Gayatri juga dicurigai terlibat dalam kematian Raja Sah Majapahit, Jayanegara, tahun 1309 sampai tahun 1322. Dan dipercaya sebagai yang merekrut Mahapati Gajah Mada tanpa memperhatikan asal-usul atau latar belakangnya. Hal ini tak mengherankan bahwa sastrawan era itu, Empu Prapanca, memujinya dalam kitab Negara Kertagama. Dalam kitab tersebut, dinyatakan bahwa adalah watak Raja Patni Gayatri yang agung, sehingga mereka menjelma pemimpin besar dunia, yang tiada tandingannya. Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka. Negara Kertagama, bab 48. Gayatri akhirnya meninggal dengan tenang pada tahun 1350, pada usia 76 tahun, pada saat Putri Tribuwana turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putra mahkota Hayam Wuruk. Di bawah pemerintahan Pati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mencapai kejayaan puncaknya. Wilayahnya meluas hingga seluruh Nusantara, dan bagian besar dari prestasi ini dapat diterima kepada Putri Gayatri yang selalu memberikan pandangan dan saran, bahkan berperan dalam merumuskan strategi. Dalam sejarah megah Kerajaan Majapahit yang gemilang, sosok yang tak boleh terlupakan adalah Tribuwana Tunggadewi, dikenal sebagai penguasa ketiga Kerajaan Majapahit antara tahun 1328 sampai tahun 1350 m.
Tribhuwana Tunggadewi memiliki cerita kehidupan yang mengesankan dan penuh intrik. Setelah naik tahta, Tribhuwana Tunggadewi menerima gelar Sri Tribhuwana Tunggadewi Maharaja Jayawisnuwardhani. Namun, masa awal pemerintahannya diwarnai oleh pemberontakan yang terjadi di wilayah kerajaannya. Pemberontakan tersebut akhirnya berhasil diredam berkat bantuan seorang tokoh besar, Gajah Mada. Pencapaian ini membawa Gajah Mada menduduki posisi penting sebagai Mahapatih, dan dia akan menjadi salah satu pemimpin terkuat dalam memajukan kerajaan Majapahit. Tribhuwana Tunggadewi adalah putri Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dan istri bernama Gayatri. Dari sisi ibunya, ia adalah cucu dari Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Keluarga yang sangat berpengaruh ini juga mencakup saudara kandungnya, Dyah Wiyat atau Raja Dewi Maharajasa, serta saudara tiri bernama Jayanagara, yang menjadi raja kedua Majapahit. Dalam salah satu episode menarik, Tribhuwana Tunggadewi ingin menikahi saudara tirinya, Jayanagara. Namun rencana ini ditolak oleh ibunya, Gayatri. Jayanagara pernah mengurung Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi agar tak ada yang bisa menikahi mereka. Namun, setelah kematian Jayanagara pada tahun 1328, Tribhuwana Tunggadewi menikahi Cakradara atau Kertawardhana Bre Tumapel. Dari pernikahan ini, mereka memiliki dua anak, Dyah Hayamwuruk, yang nantinya menjadi Raja Majapahit, dan Dyah Nertaja. Ketika Jayanagara meninggal tanpa meninggalkan pewaris tahta pada tahun 1328, Gayatri memerintahkan Tribhuwana Tunggadewi untuk menggantikannya sebagai penguasa Majapahit. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Gayatri, yang seharusnya menjadi penerus tahta Jayanagara, telah memutuskan untuk menjadi biksuni atau pendeta Buddha. Tribhuwana Tunggadewi memerintah bersama suaminya, Kertawardhana. Namun, pemerintahannya tidak berjalan mulus pada awalnya. Pada tahun 1331, pemberontakan Sadeng dan Keta meletus. Tetapi berkat bantuan Gajah Mada, kedua pemberontakan itu dapat dipadamkan. Gajah Mada diberi gelar Mahapati atas jasanya, dan pada 1334, ia mengucapkan Sumpah Palapa yang terkenal. Dalam sumpah ini, Gajah Mada berkomitmen untuk tidak menerima hadiah atau anugerah sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Sejak bergabungnya Gajah Mada dalam pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, kerajaan mengalami kemajuan pesat. Dalam rangka memenuhi sumpahnya, Gajah Mada membantu sang ratu memperluas wilayah ke seluruh penjuru Nusantara. Hasilnya, banyak kerajaan, termasuk Bali, jatuh ke bawah Panji Majapahit. Pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi berakhir ketika ibunya, Gayatri, meninggal pada tahun 1350. Tribhuwana Tunggadewi secara resmi mengundurkan diri karena dia hanya memerintah sebagai wakil ibunya. Tahta kemudian diserahkan kepada putranya, Hayamwuruk, yang saat itu berusia 16 tahun. Walaupun melepaskan tanggung jawab utama, Tribhuwana Tunggadewi tetap terlibat aktif dalam urusan kerajaan. Dia kembali dinobatkan sebagai Bre Kahuripan dan menjadi anggota Dewan Tetua Kerajaan, Batara Saptaprabu, yang memberikan nasihat kepada raja. Tidak diketahui dengan pasti kapan Tribhuwana Tunggadewi meninggal, namun para raton menyebutkan bahwa dia wafat setelah tahun 1371. Setelah kematian Tribhuwana Tunggadewi, ia didarmakan di Candi Pantarapura yang terletak di Desa Panggih, Trowulan, Mojokerto. Dalam catatan sejarah keagungan Kerajaan Majapahit, Sri Suhita muncul sebagai raja ke-6 yang memerintah dari tahun 1429 hingga 1447. Kepemimpinannya penuh dengan kontroversi, terutama dalam hal dendam dan keputusan-keputusan yang memengaruhi kerajaan. Sri Suhita dikenal sebagai seorang yang pendendam, yang terbukti dengan hukuman penggal yang ia berikan kepada Raden Gajah, Bra Narapatih. Raden Gajah adalah seorang pengikut Wikramawardhana, ayah Sri Suhita sekaligus raja kelima kerajaan Majapahit. Pemicunya adalah fakta bahwa Raden Gajah telah membunuh kakek Sri Suhita, Bre Wirabumi, dalam Perang Paregrek. Sri Suhita adalah putri dari pasangan Wikramawardhana dan Bre Daha II, yang merupakan putri Bre Wirabumi. Setelah kematian ayahnya, Sri Suhita naik tahta sebagai Raja Majapahit ke-6 dengan gelar Batara Parameswara pada tahun 1429. Selama pemerintahannya, ia dibantu oleh suaminya, Brahyang Parameswara Ratna Pangkaja. Menurut para raton, Ratna Pangkaja adalah anak dari Surawardhani, Bre Kahuripan, yang merupakan adik dari Wikramawardhana. Ayahnya adalah Raden Sumirat, Bre Pandan Salas, dengan gelar Rana Manggala.
Dua peristiwa penting terjadi selama masa kepemimpinannya. Hukuman mati bagi Branarapati. Pada tahun 1433, Sri Suhita membalaskan dendam kakeknya dengan menghukum mati Raden Gajah, Branarapati, dengan cara memenggal kepalanya. Meskipun tidak ada banyak informasi yang tersedia mengenai Raden Gajah, catatan sejarah menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Wikramawardhana, ayah Sri Suhita. Pengangkatan Arya Teja sebagai pemimpin masyarakat China di Tuban, sebagai peristiwa lain yang penting. Sri Suhita mengangkat Arya Teja sebagai pemimpin masyarakat China di Tuban. Menurut kronik Cina, ia dikenal sebagai Gan Engcu. Arya Teja adalah ayah dari Tumenggung Wilwatikta dan kakek dari Raden Said, Sunan Kalijaga, yang memegang peran penting dalam majelis dakwah Wali Songo selama pemerintahan Raden Patah di Kesultanan Demak. Arya Teja berasal dari kalangan masyarakat Arab dan merupakan seorang ulama yang memiliki hubungan saudara dengan Sunan Ampel. Setelah lebih dari 10 tahun berkuasa, Sri Suhita meninggal dunia pada tahun 1447. Karena tidak memiliki seorang putra, tahtanya digantikan oleh adik kandungnya, Dia Kertawijaya. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa setelah kematiannya, Sri Suhita dikebumikan dengan upacara adat yang sesuai dengan kedudukan seorang Raja Majapahit.